Hai semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Kami dari kelompok 3 kelas B dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Mr. Stefano Cesar Winston Ngangi, STMT. Kami dari kelompok 3 kelas B terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Frista Frisili Arikalang, ada Ifra Sagitsya Iriansu, ada Nolin Jovika Kabaitan, ada Poppy Esther Katian Dago. Dalam video ini kami akan membahas yang pertama ada pendahuluan, ada persiapan lingkungan pengembangan, dan yang ketiga ada Hello World Java Web, dan yang terakhir ada arsitektur MVC. Masuk pada yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada konsep backend. Backend web bekerja di balik layar untuk memastikan website berfungsi dengan lancar dan mengirimkan informasi yang benar ke frontend. Kemudian backend web adalah sisi server dari sebuah website yang menangani logika bisnis, penyimpanan data, dan komunikasi dengan database. Kemudian untuk front-end web di sisi lain adalah bagian yang dilihat dan diinteraksikan pengguna, seperti halaman web dan elemen grafis. Dan yang kedua ini ada mengapa menggunakan Java untuk backend. Jadi Java adalah bahasa pemrograman yang robust dan teruji dengan performa yang tinggi, yang membuatnya ideal untuk aplikasi web yang kompleks dan menuntut. Jadi Java ini sangat scalable, artinya dapat menangani peningkatan trafik dan beban kerja dengan mudah. Kemudian Java memiliki komunitas pengembangan yang besar dan aktif, yang berarti banyak sumber daya dan dukungan tersedia untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan aplikasi. Kemudian Java juga merupakan platform yang independen, artinya aplikasi Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah. Kemudian yang terakhir ada teknologi Java yang digunakan dalam video tutorial ini adalah IntelliJ IDEA dan menggunakan framework Java EE dan database-nya itu SQL. Jadi Java EE ini merupakan platform pemrograman enterprise yang menyediakan berbagai layanan untuk membangun aplikasi web yang kompleks dan scalable. Contohnya itu seperti Servlet, JSP, EJB, JPA. Kemudian database yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi database ini merupakan database yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi web. Contoh database yang populer untuk aplikasi web Java adalah MySQL dan PostgreSQL. Dan yang kami gunakan di sini adalah MySQL. Jadi MySQL ini adalah database open source yang populer dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya di bagian persiapan lingkungan pengembangan atau proses instalasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ifra Sagitsya Iriansu.
Setelah melakukan instalasi, sekarang kita buka aplikasi NetBeans untuk coding servletnya. Kemudian kita buat project baru dan memberi nama project tersebut. Di sini saya memberi nama kelompok 3. Pemrograman web. Setelah memberi nama project kita klik next. Lalu finish. Kemudian pada file tersebut kita pilih folder servlet baru dan memberi nama kelasnya. Di sini saya memberi nama kelasnya kelompok 3. Lalu next, jangan lupa memberi centang dan finish. Karena tadi kita menggunakan Jakarta II, di sini Java-nya kita mengubah menjadi Jakarta. Setelah merubah semua kata Java menjadi Jakarta, kita sudah dapat merun filenya. Di sini akan diminta nama dan passwordnya. Setelah itu akan muncul output dari codingan servlet kita. Arsitektur MVC. Model View Controller MVC. Model View Controller MVC adalah sebuah pola desain yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, model. Bertanggung jawab untuk mengelola data aplikasi dan logika bisnisnya. Model merepresentasikan struktur data dan juga mengatur perilaku dan logika terkait data tersebut. Kedua, view. Bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan menerima input dari pengguna. View mengambil data dari model dan menampilkan informasinya dalam bentuk yang sesuai untuk pengguna. Yang ketiga, controller. Bertanggung jawab untuk mengatur aliran aplikasi dan menanggapi input pengguna. Controller menerima input dari pengguna, memprosesnya, biasanya dengan memperbarui model dan memperbaharui tampilan yang sesuai. Tujuan utama dari arsitektur MVC adalah untuk memisahkan tanggung jawab dan mengembangkan aplikasi yang lebih modular, fleksibel, dan mudah dipelihara. Dengan memisahkan tugas yang jelas, setiap komponen dapat dikembangkan dan diuji secara independen. Selain itu, arsitektur MVC juga memudahkan pengguna kembali reuse komponen-komponen aplikasi. Implementasi pola MVC. Yang pertama, model atau kelas user yang mewakili objek pengguna dengan properti ID, name, dan email. Selanjutnya, view. Kelas user view bertanggung jawab untuk menampilkan data pengguna dalam aplikasi nyata. View dapat berupa antarmuka pengguna atau UI seperti halaman web atau jendela aplikasi. Ketiga, controller. Kelas user controller bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Ia menerima instance dari user dan user view, lalu memanggil display user pada view untuk menampilkan data pengguna. Yang terakhir ada penggunaan. Dalam contoh penggunaan, kita membuat instance dari user view, dan user controller. Kemudian kita memanggil update view pada user controller untuk menampilkan data pengguna. Framework MVC, Spring MVC, JSF. Framework MVC, Spring MVC, JSF. Dalam konteks framework MVC seperti Spring MVC atau JSF, user adalah entitas yang mewakili pengguna atau pemakai dalam aplikasi web. Entitas ini biasanya memiliki atribut yang mewakili informasi yang terkait dengan pengguna, seperti nama pengguna, alamat email, dan kata sandi. Model. Dalam Spring MVC atau JSF, model
seringkali direpresentasikan oleh kelas Java yang mewakili entitas seperti user. Kelas ini akan memiliki atribut yang sesuai dengan informasi yang terkait dengan pengguna. Contohnya atribut username dan email pada kelas user. Selanjutnya, view. Dalam kasus Spring MVC atau JSF, view dapat berupa file JSP atau Java Server Page, file XHTML untuk JSF, atau teknologi tampilan lainnya yang mendukung integrasi dengan framework tersebut. Selanjutnya, controller. Controller bertindak sebagai perantara antara model dan view. Dalam Spring MVC atau JSF, controller adalah kelas Java yang mengatur alur aplikasi dan menangani permintaan dari pengguna. Dalam contoh Spring MVC, kita telah membuat user controller dengan mengatur permintaan untuk menampilkan halaman informasi pengguna.